Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini bertemu dengan saya, Pak Alkindi. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah jika kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, mata pelajaran yang akan saya ajarkan adalah IPA. Lebih tepatnya lagi mengenai bunyi. Tapi jangan lupa siapkan buku tema kalian. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah jika kita semua masih sehat hari ini. Kembali lagi dengan saya Pak Alkindi. Hari ini kita akan belajar IPA, pembelajaran subtema 1 atau tema A. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bunyi. Pada bab ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama, pengertian bunyi. Yang kedua, syarat terjadinya bunyi. Yang ketiga, cara menghasilkan bunyi. Yang keempat, sifat perambatan bunyi. Sebelum mulai, coba keluarkan buku kalian dan buka halaman 8. Sebelum membahas lebih jauh mengenai bunyi, kita harus tahu dulu apa itu bunyi. Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mendengarkan bunyi menggunakan apa anak-anak? Telinga, bukan hidung. Pakai telinga untuk mendengar. Pada kegiatan sehari-hari, kita bisa mendengarkan orang ngobrol, mendengarkan suara azan, mendengarkan suara beduk. Semuanya didengar menggunakan bunyi. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke dalam telinga kita? Bunyi merupakan energi yang dapat didengar, seperti yang tertera pada slide berikut. Cara bunyi bisa sampai ke telinga kita melalui perantara. Suara beduk, suara bapak menjelaskan, suara TV, itu berasal dari benda-benda, kemudian getarannya menyalur melalui udara, masuk ke dalam telinga kita, menggetarkan gendang telinga, dan setelah gendang telinga bergetar, barulah kita bisa mendengar bunyi. Nah, tinggi rendah atau kuat lemahnya bunyi bergantung pada 3 hal. Yang pertama, frekuensi. Yang kedua, amplitudo. Dan yang ketiga, resonansi. Untuk lebih jelasnya mengenai frekuensi, amplitudo, dan resonansi, kita saksikan tayangan berikut. Frekuensi, tinggi rendahnya bunyi yang bergantung pada banyak getaran. Benda tidak akan mengeluarkan bunyi jika tidak ada getaran. Dan semua getaran menghasilkan bunyi, entah itu keras atau pelan. Semuanya pasti punya getaran. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian bicara sambil pegang leher kalian. Ketika kalian bicara, kalian bisa merasakan getaran pada jari kalian. Ketika manusia bicara, pita suara bergetar. Dan getaran tersebut menghasilkan apa? Suara. Nah, jenis-jenis suara frekuensi berdasarkan getarannya ada 3. Infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik adalah getaran yang paling rendah. Cuman ada 20 getaran per detik. Seperti yang ada di halaman 9, kalian bisa lihat pengertian lebih lengkapnya mengenai infrasonik dan contoh hewan yang mampu mendengarnya. Infrasonik di buku ada contohnya yang bisa mendengarkan suara infrasonik adalah anjing dan jangkrik. Kedua hewan tersebut bisa mendengarkan bunyi dengan getaran di bawah 20 per detik. Berikutnya audiosonik. Getarannya antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Suara ini hampir semua hewan makhluk hidup bisa mendengar. Manusia juga hanya bisa mendengar pada
rentang suara 20 sampai 20.000 getaran atau frekuensi audiosonik. Apakah manusia bisa mendengarkan infrasonik? Tidak bisa. Telinga manusia kemampuannya berbeda dengan hewan-hewan seperti anjing dan jangkrik. Mereka, kita, manusia, tidak mampu mendengarkan frekuensi infrasonik. Dan yang ketiga, ultrasonik. Memiliki getaran di atas 20.000 getaran per detik. Dan hewan yang mampu mendengarkan suara ultrasonik, contohnya adalah kelelawar dan lumba-lumba. Manusia juga tidak bisa mendengarkan suara ultrasonik. Berikutnya mengenai amplitudo. Jika frekuensi adalah jumlah getaran, maka amplitudo adalah kuat lemahnya bunyi yang tergantung pada simpangan getar. Kalau di frekuensi jumlah getaran, kalau amplitudo kuat lemahnya. Contohnya, ketika kalian ingin mendengarkan radio lebih keras, kalian putar suaranya. Semakin diputar ke kanan, suaranya semakin tinggi. Suara televisi juga sama. Suara sound system juga sama. Suara pesawat apalagi. Berikutnya, resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh dari getaran benda lain. Seperti yang Bapak berikan contoh di awal tadi. Ketika manusia mendengarkan suara, misalnya suara beduk, dum 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 dum. Getaran yang terjadi pada beduk menghasilkan suara bisa sampai ke telinga kita melalui udara. Suara getaran merambat melalui udara masuk ke telinga kita dan menggetarkan apa yang di dalam telinga? Iya, gendang telinga. Getaran beduk membuat gendang telinga kita bergetar juga, membuat kita bisa mendengarkan suara. Nah, beduk itu sendiri juga bisa berbunyi karena pertama, udara di dalam beduk, di dalam tabung beduk itu bergetar. Udaranya bergetar dan menghasilkan bunyi. Udara tersebut bergetar karena kulit beduk yang ditabuk. Kulitnya bergetar, menggetarkan udara, udaranya terus berputar dan menghasilkan suara di dalam beduk. Contoh lain dari resonansi adalah petir. Kalian pasti pernah mendengarkan suara petir. Jedar, pasti keras sekali. Ketika terjadi petir, kalian amati jendela rumah kalian. Ketika suaranya keras, maka jendela akan ikut bergetar. Kalau petirnya semakin kuat, semakin keras, maka bisa-bisa kacanya ikut pecah. Makanya orang tua bilang, ketika ada hujan badai, jangan dekat-dekat jendela. Bukan karena takut tersambar petir, tetapi jika petirnya terlalu keras dan kacanya pecah, kita bisa terluka oleh pecahan kaca. Selain petir juga bom. Suara bom sangat keras. Tanpa terkena ledakan, hanya karena suaranya saja, kita bisa melihat kaca-kaca jendela pecah. Kaca jendela bergetar karena apa? Suara yang merambat melalui udara dan sampai mengenai jendela, mengakibatkan jendelanya bergetar dan semakin kuat jendelanya akan pecah. Berikutnya mengenai sumber bunyi. Kalian bisa buka halaman 17. Berbagai bunyi yang kita dengar dihasilkan oleh benda yang bergetar. Seperti yang sudah Bapak terangkan tadi. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ada beberapa contoh sumber bunyi. Tidak hanya terbatas 4 ini saja, ada banyak sekali. Hanya saja kebetulan yang Bapak ambilkan contoh adalah 4. Yang pertama, pita suara manusia.
Manusia bisa bernyanyi, bisa bicara, bisa ceramah, bisa pidato. Itu semua karena adanya pita suara. Pita suara yang bergetar menghasilkan suara. Seperti yang sudah Bapak terangkan sebelumnya. Berikutnya garpu tala. Bentuknya seperti garpu, cuman punya dua ujung. Ketika garpu tala dipukulkan, kedua ujung akan bergetar dan getaran tersebut akan menghasilkan bunyi. Berikutnya alat musik. Alat musik juga menghasilkan bunyi. Kalau alat musik nggak bisa menghasilkan bunyi, ya tidak ada musik yang bisa keluar. Contoh di sini adalah seruling. Seruling bisa berbunyi mengeluarkan suara karena udara di dalam bambu, di dalam seruling bergetar ketika kita tiup. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Ada banyak sekali contoh alat musik lainnya seperti gitar. Ketika digetarkan, yang pertama bergetar adalah apa? Senar. Senar bergetar. Kemudian getaran senar menggetarkan udara yang ada di dalam gitar, di dalam tabung gitar. Selain gitar, apalagi? Drum. Drum bergetar karena pertama apa? Dipukul. Dipukul bagian kulit luarnya bergetar. Getaran itu menggetarkan udara yang di dalam dan akhirnya menghasilkan suara. Ada banyak contohnya yang lainnya, kalian bisa cari sendiri. Yang terakhir, mesin bermotor. Motor, mobil, truk, pesawat, kapal yang pakai mesin. Pasti kalian pernah mendengar suaranya. Suara motor, apalagi kalau terlalu keras bisa menyakiti telinga. Berikutnya, kalian bisa buka halaman 18 mengenai bunyi dapat merambat. Bunyi dapat didengar karena memiliki sifat dapat merambat. Kalau tidak ada sarana untuk getaran, untuk bunyi merambat, maka kita tidak akan bisa mendengar. Nah, awal tadi Bapak sudah memberikan contoh melalui udara. Ketika kita mengobrol sama-sama teman saling berhadapan, kita mengeluarkan suara dari mana tadi? Pita suara. Pita suara bergetar, mengeluarkan suara. Suara bisa sampai ke telinga melalui udara. Bunyi merambat melalui udara. Dari pita suara keluar, merambat melalui bunyi, melambat melalui udara, kemudian masuk ke dalam mana? Telinga, menggetarkan gendang telinga dan barulah kita bisa mendengar suara. Bunyi yang merambat melalui benda padat. Contohnya ada banyak. Salah satunya dulu adalah telepon. Telepon dulu menggunakan kabel. Suara dari satu tempat ke tempat lain disalurkan menggunakan kabel. Kemudian kalau kalian ingin mempraktekannya, suara bisa merambat melalui benda padat, coba kalian letakkan telinga kalian ke lantai. Kenapa di lantai? Ketika ada orang berjalan, kalian akan bisa mendengarkan suara langkah kaki orang tersebut ketika kalian menempelkan telinga di lantai. Orang zaman dahulu menggunakan cara ini untuk apa? Berburu. Ketika mereka sedang berburu di hutan, karena banyaknya pepohonan, banyaknya dedaunan, mereka tidak bisa melihat sekitar dengan jelas. Orang-orang zaman dulu menempelkan telinga mereka ke tanah sambil berusaha mendengarkan langkah, entah itu langkah kaki hewan, atau langkah kaki manusia, atau mungkin langkah kaki musuhnya. Benda padat, contohnya, pertama tadi, lantai, kabel, apalagi? Meja, ya benar, meja. Kalau kalian bisa coba lagi, tempelkan telinga kalian di meja, kemudian kalian ketuk mejanya pelan-pelan. Kalian bandingkan, ketika kalian menempelkan telinga ke meja dengan tanpa menempelkan ke meja, suara mana yang lebih keras? Jawab nanti pertanyaannya.
Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Benda cair itu apa contohnya? Air. Makhluk laut, hewan laut. Mereka berkomunikasi menggunakan suara, tetapi tidak melalui udara. Mereka melalui air. Contohnya, suara ikan paus, suara lumba-lumba. Mereka berkomunikasi menggunakan suara yang merambat melalui media apa? Air. Karena di dalam lautan adanya air, udaranya di atas semua. Nah, dari ketiga jenis udara, benda padat, dan benda cair, yang paling mudah menyalurkan getaran, menurut kalian yang mana? Coba jawab. Ya, yang paling mudah menyalurkan getaran atau menyalurkan suara adalah benda padat. Diikuti yang kedua adalah udara, dan yang terakhir benda cair. Kalau tidak ada udara, manusia tidak bisa mengobrol. Contohnya di luar angkasa. Kalau di luar angkasa, kalian nggak bisa ngobrol karena nggak ada udara. Di dalam lautan, meskipun tidak ada udara, masih ada cairan sehingga suara masih bisa merambat. Nah, kita sudah belajar mengenai 4 hal tadi. Sekarang untuk tugasnya. Jawablah pertanyaan yang ada di buku tematik A, halaman 11 dan 18. Jawaban ditulis di buku tulis. Langsung jawabannya saja, tidak perlu soalnya. Kalian soalnya bisa lihat buku paket. Hasilnya difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Dan selamat mengerjakan dan menjagalah kesehatan kalian, jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.